Cukup lakukan 3 hal ini saat di rumah untuk mengikat kesetiaan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Iya, sebagai seorang istri, kita tidak bisa sepenuhnya mengawasi suami 24/7 agar suami setia pada bunda. Tapi kita bisa optimalkan 3 hal ini saat di rumah untuk mengikat kesetiaan suami tanpa bunda harus mengawasi suami. Kira-kira apa sih Mbak Novi? Oke, jadi yang pertama bun, bangun bonding kepercayaan dengan suami. Nah, salah satu faktor pemicu suami selingkuh adalah ketika suami merasa tidak dipercayai pada bunda. Atau setiap pergerakan suami ketika di rumah, bunda selalu pantau dan cross check. Sebagai contoh nih, ketika suami sibuk dengan gadgetnya bun, bunda selalu tanya-tanya sama suami, siapa sih ya yang WA malam-malam gini? Nah, bunda mengira kalau suami sibuk gadgetnya karena chattingan dengan wanita lain. Padahal suami sebenarnya chattingan seru-seruan di grup kantor. Nah, atau bisa juga setelah suami merasa penat seharian di kantor, biasanya suami melampiaskan dengan menyendiri di kamar dan scroll TikTok. Dan tanpa sengaja, bunda mergokin suami nih lagi nonton TikTok wanita yang terlihat seksi. Terus seketika bunda bilang, "Hayo, itu siapa ya? Di rumah bisa-bisanya ya nonton video wanita seksi." Itu aja yang baru ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan aku, pasti kamu bisa chat wanita itu kan? Ayo, kira-kira bunda ada nggak yang seperti ini? Kalau ada, mulai sekarang, kalimat-kalimat inilah yang sebaiknya bunda hindari. Mungkin impactnya nggak langsung terjadi seketika bun, tapi lama-lama akan merusak fondasi kepercayaan bunda pada suami. Sehingga ini akan membuat suami nggak betah pada bunda saat di rumah. Kemudian yang kedua bun, jangan pernah celah suami. Kemudian yang kedua bun, jangan pernah celah suami saat suami mau terbuka pada bunda. Ya, meskipun hal ini tidak menyakiti atau bahkan menyakiti hati bunda. Sebagai contoh, kalau suami berusaha terbuka dengan bunda terkait teman wanita yang sedang mendekatinya, bunda jangan langsung jeda pembicaraan suami. Bunda dengarkan dulu. Kalau perlu, bunda bumbui dengan gaya bicara yang terkesan candaan dan tidak menyudutkan suami. Misalnya, "Waduh, ngedeketin mantan lagi nih. Berarti ayah makin ganteng ya." Nah, obrolan-obrolan yang mencairkan suasana ini bun akan membuat suami berpikir 2 kali untuk mendekati mantannya kembali. Ingat, suami itu seperti bayangan. Apabila kita berusaha mendekati atau mengekang suami ini justru akan menjauh. Tapi sebaliknya, kalau kita membiarkan suami untuk menikmati ruang me time-nya, justru suami ini akan nyaman pada bunda dan bisa setia pada bunda. Nah, sebenarnya masih ada satu momen lagi nih di mana suami bisa setia pada bunda. Kapan sih, Mbak? Nah, ketika hatinya bersih dari energi negatif dari wanita lain pun. Kenapa? Karena ketika bunda sudah melayani suami, sudah memberikan ruang kenyamanan pada suami saat di rumah, tapi kalau energi negatif dari wanita lain itu masih menutupi batin suami, ya sama aja. Auranya bikin gak selaras dengan bunda. Dan untuk menyelaraskan batin suami, melenyapkan energi negatif pelakor dari dalam diri suami, bunda butuh langkah pembersihan spiritual terlebih dahulu. Nah, untuk itu, bunda bisa langsung menghubungi saya di nomor yang ada di sini untuk konsultasikan atau baca aura suami terlebih dahulu. Boleh, bun. Atau kalau ingin langsung mendaftar bimbingan profesional, insya Allah juga bisa. Langsung saja ya bun, daftar lewat Mbak Karina untuk minta dijadwalkan. Oke, baik itu tadi bun, beberapa ikhtiar lahir untuk mengikat kesetiaan suami saat di luar rumah. Semoga bermanfaat ya. Saya pamit, saya Mbak Novi, saya mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.